ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Limpahan nikmat yang kita terima, dan di atas semua nikmat itu tentu adalah iman dan takwa, iman dan Islam yang harus selalu senantiasa kita bingkai dengan ketakwaan, yaitu ketaatan dari dalam hati setulus-tulusnya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sejak kita diberi nafas sampai kita akhirnya nanti meninggal dunia. Dan dalam rangka meneguhkan iman itu maka dibutuhkan ilmu, dan ilmu didapatkan dari majelis ilmu, dan majelis ilmu yang termasuk yang paling utama adalah tentang akidah. Dan ketika kita menggunakan kitab Minhajul Muslim ini, pembahasan akidah ditaruh di paling depan, dan kita sampai pada keimanan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa diberikan keutamaan kelebihan dari para nabi dalam 6 hal. Yang pertama, itu jawami al-kalim, luas. Oleh karena itu maka hukum yang pernah ditetapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW maka insya Allah akan selalu relevan sampai hari kiamat. Dalil yang pernah terucap oleh Nabi Muhammad SAW atau Al-Quran yang pernah diterima oleh Nabi Muhammad SAW maka sampai hari kiamat akan senantiasa relevan. Itulah yang disebut dengan jawabul kalim. Jadi berbeda zaman tapi dalilnya sama, bisa diterapkan. Kemudian manusia itu birrohbi, dan aku ditolong dengan rasa takut, di mana musuh-musuh Islam itu takut sebenarnya kalau berperang melawan kaum muslimin sebenarnya. Tapi mereka menjadi berani karena tentu ada ketidakimbangan dari sisi kekuatan. Kemudian wa uhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan bumi seluruhnya buat aku sebagai masjid dan suci. Wa ursiltu ilal khalqi kafah wa khutima biyan nabiyun, dan aku diutus buat seluruh umat, tidak seperti rasul-rasul yang lain yang diutus untuk umatnya masing-masing, dan aku adalah penutup para nabi. Dan ini menjadi dalil kalau setelah Nabi Muhammad SAW bila nabiya wa rasulah ba'da, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah kemudian memasukkan sabda Nabi SAW tentang kewajiban taat kepada beliau SAW. Beliau bersabda, man ata'ani faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia adalah orang yang taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani, dan siapa yang mentaati amirku, penguasa yang aku tuju pada saat itu, dan kalau sekarang ya penguasa yang memimpin kaum muslimin, maka faqad ata'ani, dia telah taat kepadaku. Wa man asa amiri, dan siapa yang mendurhakai penguasa kaum muslimin, faqad asani, maka dia telah mendurhakaiku. Nah, hadis ini dicomot oleh orang-orang tertentu dengan ormas tertentu seperti LDI dan seterusnya. Kemudian dengan dalil ini mereka mengangkat orang untuk menjadi amir, dan kemudian dibaiat, dan kemudian digunakanlah hadis ini untuk menuduh orang sebagai orang yang tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan di luar negeri, di dalam negeri pun, bahkan pengikutnya pun mungkin nggak tahu amirnya yang mana. Karena amirnya kalau diperlihatkan fotonya, dia mungkin juga akan terkaget-kaget, sebenarnya amir itu yang mana bentuknya gitu. Jadi amirnya itu mirip, pakaiannya pakai jaket kulit, terus tulisannya Harley Davidson,
dan memang kebiasaannya touring gitu. Nah itulah, maka nggak apa istilahnya, nggak patut lah gitu, kalau dilihat dari sisi penampilannya. Termasuk sekarang yang baru rame, bilalah kok ya mau muncul di hati saya, itu ada orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi dari Pakistan, namanya Muhammad Qasim gitu kan. Itu ke Indonesia. Dalam orang Indonesia itu banyak yang gumunan. Begitu ada orang kayak gitu, terus dikasih panggung, terus ditanyai, dan dia bercerita, aku ngimpi ini ngono, bahkan ngimpi ketemu Allah segala macam gitu kan. Dan yang bertanya yo mengimani, diantar ke sana kemari gitu. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi bentuknya aja sudah tidak layak untuk jadi Imam Mahdi. Dan para Mahdi dalam suatu wawancara diwawancarai oleh wartawan di Pakistan sana, wartawati perempuan, ditanyai, Mas Qasim, sampean sholat apa enggak? Mas Qasim, sampean sholat apa enggak? Jawaban dia, jarang loh. Padahal Imam Mahdi disifati sebagai Imam Mahdi, salah satu cirinya nanti akan mengimami kaum muslimin sholat di Masjidil Haram. Begitu kemudian dia berjumpa dengan Isa Al-Masih, beliau mempersilakan Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih tidak mau. Artinya seorang Imam Mahdi, jangankan kok sholat dewi, bahkan dia imam kaum muslimin. Nah ini sholat dewi jarang, nah boleh imaminya, makanya aneh gitu. Dia nggak pengen kemudian terlihat beda dengan nabi-nabi yang lalu. Pesannya dia adalah berantas kesyirikan, berantas kemusyrikan, gitu kan. Makanya ya orang-orang yang tadi itu, para orang-orang yang nggak paham tadi, bukannya kemudian berhati-hati, tapi malah selalu mencari keajaiban demi keajaibannya. Sampai dibahas datang ke Indonesia rambutnya botak, di Indonesia 3 bulan rambutnya tukul, terus dibilang itu mukjizat piye toh? Nanti gak itu kok obat, mau minyak kemiri, mau itu rampung gitu kan. Artinya itu umum gitu loh. Namanya mukjizat itu ya kayak bulan kayak dari nonton lu disida terlalu, itu mukjizat. Nek mau rambut botak dari tukul, kuku dawa dari cerdak dari dawa gitu kan, atau duwe bisul diplotot, nah mau kayak gitu itu bukan mukjizat. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih, sekarang banyak orang-orang yang menawarkan dagangan-dagangan yang mengerikan. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya beliau menyampaikan, nanti saya bahas pakai ayat hadis yang panjang. Innal jannata hurrimat 'alal anbiya kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Yang namanya surga itu diharamkan buat semua nabi. Artinya semua nabi gak boleh masuk sampai aku dulu yang masuk. Dan semua umat juga gak boleh masuk sampai aku dulu yang masuk. Padahal Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya 1050 tahun. Umur kita 60 sampai 70 tahun. Nek di logika kasat mata, bekal amal itu lebih banyak umat-umat dulu daripada kita. Tapi kenapa kok kita bisa lebih dulu atau mendahului umat-umat dulu? Maka di situ pentingnya beramal dengan cerdas. Contoh misal, dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang memberi buka puasa orang yang puasa, dia mendapatkan pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya. Artinya ketika besok dengan puasa sendirian, pahala dengan 30 hari. Kemudian dengan kasih buka 30 orang, maka ketika tahun depan dengan umurnya gak panjang, maka seolah-olah dengan meninggal pada usia tahun ini ketambahan 1 tahun. Dong betul Pak Mbok bingung kan? Lo baleni mulai. Masya Allah, matur. Terima kasih untuk gede kan? Tidak bercanda. Jadi ketika kita besok ini kan judulnya kan Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun, kita umurnya 60 tahun, 70 tahun gitu kan. Nah di logika amalnya Nabi Nuh itu sebenarnya lebih banyak. Tapi kenapa kok kita masuk surga duluan? Maka di situ ada
rahmat Allah kepada umat Islam dan Nabi Muhammad tentunya SAW, bagaimana kemudian diberikan poin plus dalam beribadah. Saya kasih contoh, ketika kita berpuasa sendirian, besok ini Ramadan itu maksimal kan 30 hari, maka kita sebagai orang yang berpuasa pahalanya kita namun 30 hari. Setuju dong benar? Setuju. Nah, ketika kemudian kita kasih buka 30 orang, maka kita akan ketambahan pahala puasa 30 hari. Cocok? Nah, setahun satu Ramadan maksimal 30 hari. Kok adalah tahun depan kita meninggal, ini kita sudah ngasih buka 30 orang, maka seolah-olah kita meninggal pada usia tahun ini plus 1 tahun. Masuk? Yeah. Nah, ketika jenengan ngersake supaya mungkin jenengan pas meninggal misal tahun ini tahun terakhir dengan tentunya jenengan meninggal usianya seolah-olah 1000 tahun, tinggal mengasih buka piyai pinten boten. Lah nek 30 niku setahun, berarti nek 1000 tahun berarti 30.000 wong. 30.000 wong asalnya teng pundi kan? Teng masjid-masjid 3 jatah. Satu ketika saya ngisi kajian teng pondok Ulul Albab, niku tanggal santri ini proses 1000. Jadi nek santrinya 1000 lah ngasih makan setiap hari dalam Ramadan dikali 30 pas niku 30 hari. Nah, terjadi niku 7.500 terus berarti ping 4. Nah, moga dengan yang menoto piyambak. Nah, artinya ketika seorang muslim besok niki mau memberikan buka 30.000 orang, maka tahun depan umurnya enggak panjang, maka seolah-olah meninggal pada usia tahun ini plus 1000 tahun. Nah, tinggal 1000 tahun atau 30.000 orang itu biayanya pinten. Nah, misal satu paket 10.000 ya 10.000 pinten 30.000. Ketemunya 300 juta. Akan mau kerja akan edit dari waduh. Nah, maka itu contoh mawon dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah kuntu imamal anbiya wa khatibahum." Kalau nanti hari kiamat aku menjadi pemimpin para nabi dan juru bicara mereka. Jadi yang ngobrol pertama tadi saya bacakan hadisnya panjang, sudah saya siapkan. Kemudian wasahiba syafaatihim, dan aku memberi syafaat kepada mereka ghairu fakhrin. Dalam ucapan ini enggak ada kesombongan atas ucapanku ini. Kemudian beliau SAW juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak cucu Adam alaihissalam yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa awwalu may yansaku anhul kubru, dan aku adalah orang yang pertama kali kuburnya terbuka yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa awwalu syafi'in wa awwalu syafi'in, dan aku adalah orang yang pertama memberi syafaat dan orang yang pertama dikabulkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis panjang sudah saya siapkan. Diriwayatkan dari dalam kitab Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 15. Hadisnya ada 2, mudah-mudahan waktunya cukup, enggak cukup satu awal berapa. An Abi Bakar As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fa shalla al-ghadata summa jalasa. Pada suatu hari beliau SAW bangun pagi hari, lalu melaksanakan sholat subuh, kemudian beliau duduk. Jadi habis sholat subuh bahkan mundur, duduk di masjid. Hatta idza kana min ad-duha dohika. Begitu masuk waktu duha, beliau dohika, ketawa. Duha ketawa piyambak, guyu dewi. Nah, kemudian summa jalasa makanahu hatta sholal awula wal asra wal maghrib kullu dzalika la yatakallam. Duha ketawa, beliau duduk lagi di situ sampai zuhur, asar, maghrib. Dari subuh sampai maghrib enggak pulang. Dan beliau juga enggak ngomong. Jadi ada sahabat yang cuma ngamati, ini juga enggak berani tanya. Hatta sholat isya al-akhirah, sampai beliau sholat isya yang terakhir, tsumma qama ila ahli, baru kemudian beliau berdiri dan menemui keluarganya. Tentu keluarga yang didatangi adalah istri beliau yang mendapatkan zakah
giliran, karena kan istrinya lebih dari satu, maka siapa yang dapat giliran disitulah beliau mendatangi. Faqala an-nas li Abi Bakar, maka orang-orang berkata kepada Abu Bakar, "Ala tas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya'nu?" Apa engkau enggak mau pengen tanya kepada beliau sallallahu tentang apa yang terjadi? Kok sampai habis subuh, duha, ketawa, zuhur, asar, maghrib, isya enggak pulang baru ke rumah. Ini tidak rutin di Nabi melakukan kayak gini. Jadi Nabi biasanya itu habis subuh itu ke masjid sampai suruh atau sampai duha, baru kemudian mendatangi istri-istrinya mengecek kebutuhannya. Nah kemudian nanti kembali ke istrinya bergiliran sampai duhur, baru kemudian duhur ke masjid, asar, habis itu kemudian ke istrinya lagi yang dapat giliran, dan maghrib bisa dan seterusnya. Jadi nggak setiap hari beliau seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Bakar didorong untuk bertanya, kok takoo gitu. Nah kemudian sona al-yaum syai'an lam yasna'hu qatun, karena beliau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi memang bukan kerutinan Nabi SAW seperti itu. Kemudian Abu Bakar pun fasa'alahu, bertanya kepada beliau, faqala, dan beliau SAW menjawab, na'am, memang beliau mau aku rakyat biasa. Kenapa? Uridu alayya ma huwa kainun min amri dunya wa amril akhirah. Soalnya sehari ini tadi aku dinampakkan kejadian-kejadian di dunia dan kejadian-kejadian di akhirat. Fajumi'al awwaluna wal akhiruna biso'idin wahidin. Lalu dikumpulkan semua manusia yang pertama sampai yang terakhir pada satu tanah lapang yang sama, yang luas. Kemudian fafadi'an nasu bidzalika hatta talaqu ila Adam alaihi salam wal arabu yakadu yuljimuhu. Maka lautan manusia itu mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Saking takutnya mereka kemudian mendorong diri mereka untuk datang kepada Adam alaihissalam, dan dalam kondisi penuh ketakutan itu mereka sebagiannya tenggelam dengan keringatnya. Jadi karena punya bayangan ini enggak bagus keadaan ini, apalagi misalnya nggak punya iman atau amalnya kurang gitu kan, sampai kemudian saking takutnya berkeringat muncul sampai dia tenggelam di atas keringatnya. Faqalu, kemudian manusia-manusia itu berkata, ya Adam anta abul bashar wa anta sawfaka Allah azza wa jalla iswa' lana ila rabbika. Mereka berkata, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia dan Allah azza wa jalla telah memilihmu sebagai manusia pertama, maka berilah syafaat untuk kami kepada Rabbu Allah azza wa jalla. Qala, maka Adam pun berkata, laqad laqitu mithla alladhi laqitum intaliqu ila abikum ba'da abikum ila Nuh. Maka aku telah mengalami apa yang kalian alami ini, seperti ini modelnya. Maka aku sarankan pergilah kalian kepada bapak kalian setelah bapak kalian ini, dari manusia atau rasul setelah aku ini, yaitu Nuh alaihissalam. Nah kemudian Nabi SAW mengutip firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 33, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, kemudian Ali, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas manusia seluruh alam semesta. Kemudian fayantaliquna ila Nuh alaihissalam, mereka kemudian bertolak menuju Nuh alaihissalam. Fayaquluna isfa' lana ila rabbika fa anta istafaka Allahu wastajaba laka fi du'aika wa lam yada' 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Nabiullah Nuh alaihissalam, berikan syafaat kepada kami, karena Allah sudah memilihmu, di mana engkau berdoa supaya membinasakan semua orang kafir, dan Allah mengaminkan doamu dan semua orang kafir binasa. Kemudian Nuh alaihissalam menjawab, laisa dzakum indi intaliqu ila Ibrahim alaihissalam. Maaf, aku enggak bisa mengabulkan yang kau minta. Kamu mendingan ke Ibrahim alaihissalam. Fa inna Allah azza wa jalla ittakhadhu khalila. Karena Allah sudah memilih dia menjadi kekasihnya, kesana. Fayantaliquna ila Ibrahim,
maka mereka bertolak kepada Ibrahim alaihissalam. Fayaqul, dan mereka berkata, laisa lakum indi walakin intonikum ila Musa alaihissalam. Begitu sampai ke Ibrahim diminta syafaat, Ibrahim mengatakan, aku gak iso ono teman Musa. Fa inna Allah azza wa jalla kallamahu taklima, karena Musa itu dulu pernah diajak ngobrol langsung sama Allah. Dan ngobrolnya Musa dengan Allah tidak melihat Allah. Makanya kalau ada orang hidup hari ini ngaku melihat Allah, ini dusta. Hati-hati. Ada yang kayak itu. Fayaqulu Musa alaihissalam, maka Musa alaihissalam pun berkata, laisa lakum indi walakin intoliku ila Isa ibni Maryam. Aku gak iso memberikan ACC atas permintaanmu. Saiki kamu tak sarankan untuk menghadap Isa alaihissalam. Fa innahu yubarri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta. Karena dia bisa menyembuhkan orang buta yang butanya sejak lahir dan penderita kusta, serta bisa menghidupkan orang mati. Kesana. Fayaqulu Isa, begitu mereka sampai ke Isa, Isa pun menjawab, Zakum laisa zakum indi walakin intoliku ila sayyidi waladin Adam fa innahu awwalu man tansaku anhul ardu yawmal qiyamah. Ini persis kayak yang kita tadi. Bahwasanya Isa alaihissalam menyarankan, saranku kamu jangan minta ke saya, orang tak bisa jawab, kamu pergi kepada penghulunya, pemimpinnya umat manusia, anak Adam, yaitu orang yang pertama kali kuburannya terbuka, terbelah pada hari kiamat. Intoliku ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para nono Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayas fa'u lakum ila rabbikum azza wa jalla, maka dia akan memberi syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian azza wa jalla. Kemudian fayantoliku, dan mereka kemudian menuju Nabi SAW, maka yang terjadi fayantoliku fayati Jibril alaihissalam rabbahu, maka Nabi SAW pergi dan Jibril mendatangi Rabbnya Allah azza wa jalla. Fayaqulullah azza wa jalla, lalu Allah berfirman, idzan lahu wa basyirhu bil jannah, maka izinkan dia dan berilah kabar gembira kepadanya tentang surga. Kemudian fayantoliku bihi Jibril, maka Jibril bertolak kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian fayafirru sajida qadra Jum'ah, maka beliau SAW ketika mendapat kabar gembira itu beliau sujud, dan sujud dalam rangka minta ACC agar bisa beri syafaat itu dilakukan selama 1 pekan, 1 Jumat. Dan 1 Jumat tertekor dengan di sini tentu berbeda. 1 hari di sana itu saya berlangsung, dan beliau sujud selama 1 pekan. Wa yaqulu Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman setelah 1 pekan, irfa ra'sak ya Muhammad wa qul yusma wasfa tusafa. Hei Muhammad, angkatkan kepalamu, posisi sujud, angkat kepalamu. Kemudian wa qul yusma, mintalah didengarkan permintaanmu, tak dengarkan. Wasfa tusafa, dan mintalah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Kemudian disebutkan di sini fayarfa'u ra'sahu, maka beliau SAW kemudian mengangkat kepalanya, fa idza nadara ila rabbih azza wa jalla, dan begitu diangkat kepalanya, maka beliau SAW melihat Allah azza wa jalla, dan disitulah beliau kharra sajidan qadra jum'atil ukhra. Begitu melihat beliau langsung sujud lagi, gak berani memandang lama, langsung merendahkan diri dan bersujud lagi. Dan itu seminggu lagi. Makanya ini sudah 2 minggu beliau sujud. Nek tentunya, nek ngomong, kowe ra manut aku, ora kayak syafaat doh, bahasanya kayak gitu. Padahal Nabi Muhammad sebagai orang yang paling mulia, sayyidnya para manusia seluruhnya, niku untuk minta izin Allah aja sujud 2 minggu. Baru 2 minggu. Apakah sampai 3 minggu? Kita lanjutkan. Fayaqulullah azza wa jalla, setelah minggu kedua selesai, beliau didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, irfa' ra'sak, angkatkan sirahmu, dah bangkit dari sujudmu. Wa qul yusma, dan mintalah apa yang kamu minta akan didengar. Wasfa'u syafa', dan berilah syafaat, maka syafaatmu akan diperkenankan.
Kemudian fayadhabu li yaqa'a sajidan. Begitu beliau mengangkat kepala lihat orang ini, beliau mau sujud lagi sebenarnya. Berarti udah mau sujud yang ketiga. Dan tentu ini sido yang ketiga berarti 3 minggu. Tapi yang terjadi apa? Fayakhudu Jibril alaihi salam bidor'ai. Maka Jibril kebetulan pas saat itu ada di sebelahnya. Maka Jibril alaihi salam kemudian memegangi lengan beliau sehingga beliau nggak jadi sujud. Asido, ojo. Nah, kemudian fayaftahu Allah azza wa jalla minad du'a, maka Allah mengilhamkan kepada beliau SAW ini lafaz doa, yaitu syai'an lam yaftahu ala basharin qatun, yaitu sebuah pujian, sebuah lafaz doa yang mana ini hanya akan terucap pada waktu itu oleh beliau SAW dan tidak pernah diucapkan oleh manusia manapun sejak manusia pertama sampai manusia terakhir sampai hari kiamat tidak pernah ada. Bahkan ketika Nabi mengatakan ini pun Nabi juga tahu apa yang akan diucapkan karena itu rahasia. Makanya Nabi itu bisa memberikan syafaat itu setelah sujud 2 rakaat. Kemudian memuji Allah dengan pujian yang hanya akan diilhamkan Allah nanti di sana. Bahkan waktu beliau sesuatu hidup, beliau nggak tahu nanti yang mau diucapkan itu apa, pujiannya seperti apa, nggak pernah tahu. Nah, fayaqul, kemudian beliau berkata, "Ai Rabbi, khalaqtani sayyida waladi Adam la fakhra." Wahai Rabbku, Engkau telah menciptakanku sebagai penghulu anak Adam, dan aku dalam hal ini tidak menyombongkan diri sama sekali dalam ucapan ini. Artinya tidak ada kesombongan dalam ucapan ini. Nah, kemudian wa awwalu man tansaku anhul ardu yawmal qiyamah wala fakhra. Dan aku adalah orang yang pertama kali kuburannya terbuka pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan di dalamnya. Hatta innahu la yariddu 'alal khawd aktsaru mimma baina Son'a wa Ailah. Bahkan kelak umatku akan datang kepadaku di telagaku yang luasnya lebih luas daripada jarak antara Son'a dan Ailah. Zumma yuqalu, kemudian setelah beliau setelah memberikan syafaat, maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ut'u as-siddiqin fayasfa'u." Jadi setelah Nabi Muhammad memberikan syafaat, maka kelompok orang kedua yang akan memberikan syafaat yaitu para as-siddiqin. Maka mereka dipanggil para siddiqin itu dan kemudian mereka akan memberikan syafaat. Summa yuqalu, kemudian dipanggil pada gelombang yang ketiga yaitu ud'u al-anbiya, para nabi. Jadi Nabi Muhammad dulu, kemudian para siddiqin, lalu para nabi. Kemudian fayajibun nabiyyu wa ma'ahu al-isabah. Ada nabi yang pas ngasih syafaat itu ternyata umatnya sekumpulan orang saja, gak banyak. Ya lebih dari 2 tapi juga gak lebih umatnya Nabi Muhammad. Kemudian wa nabiyyu wa ma'ahu al-khamsu wa sittun. Ada juga nabi yang umatnya itu cuma 5 atau 6. Wa nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Dan para lagi ada nabi yang gak punya umat. Jadi benar-benar umatnya itu gablok kafir. Ikan dari nenek sing belum manut sitok tok le ora. Summa yuqalu ud'u as-suhada. Nabi Muhammad, siddiqin, para nabi yang keempat, panggillah para orang-orang yang mati syahid itu. Fayasfa'una liman aradu, maka biarkan mereka memberikan syafaat kepada yang mereka kehendaki. Nanti dalam hadis yang lain, orang yang mati syahid itu punya hak memberikan syafaat 70 orang. Tapi kalau dalam bahasa hadis ini bebas. Tapi kalau dikelompokkan ya 70 orang terserah dia. Ya, tapi kalau mungkin nanti di sana nanti ditambahi ya bisa saja, sangat mungkin. Tapi kalau kita kembali ke dalil, pembatasnya adalah 70. Kemudian waqala, dan dikatakan lagi fa'ida fa'alat suhada, ketika yang suhada sudah selesai, berarti Nabi Muhammad, kemudian siddiqin, kemudian para nabi, dan kemudian para suhada, ketika sudah selesai, yaqulullah azza wa jalla ana arhamur rahimin. Maka Allah azza wa jalla kemudian berfirman, akulah Allah Rabb yang maha penyayang di antara para penyayang. Disitulah Allah akan menunjukkan sifat ar-rahimnya Allah, bagaimana Allah akan menyelamatkan orang-orang yang tidak tercover pada syafaat Nabi Muhammad,
tidak tercover pada syafaat para siddiqin, tidak tercover pada syafaat para nabi, dan tidak tercover pada syafaat para syuhada. Nah, kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adkhilul jannati man kana la yusyriku bi syai'a." Nah, ini syafaat terakhirnya Allah ini berlaku yang pertama hanya kepada orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Jadi walaupun dia pendosa, banyak dosa, setelah dicuci di neraka, maka keluarkan dia kalau dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Nah, jangan harus paham urutan ini tadi. Jadi ketika orang yang bertauhid tapi penuh dosa, karena ada orang yang mungkin bermaksiat banyak, tapi dia tidak mau berbuat kesyirikan sama sekali, yang pada akhirnya dia dicemplungkan ke neraka, maka untuk dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, ini urutannya kan nunggu dulu syafaat dari Nabi Muhammad, kemudian syafaat para siddiqin, syafaat para nabi, dan syafaat para syuhada. Nah, jarak setiap syafaat ini misal 100 tahun gitu. Berarti kan 400 tahun. Berarti di neraka 500 tahun gitu. Nah, itu kan perkara yang enggak mudah gitu. Artinya makanya Nabi ketika mengatakan at-taibu minad dzambi kamala dabalahu, orang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti orang yang tak pernah berbuat dosa. Itu penting kita hati-hati. Mumpung dikasih umur sampai hari ini, kita ingat dosa kita dulu apa. Karena yang namanya dosa besar itu harus ditobati, nggak bisa cuma digunakan sholat atau syukur, itu nggak bisa. Benar-benar harus ditobati. Kita mengaku, ya Allah, saya dulu pernah mabuk, saya dulu pernah ini, saya minta ampun dan ampunilah saya, dan saya bertekad tidak akan mengulangi, dan kemudian itu ditunjukkan lagi dengan amal-amal soleh yang diperbuat. Maka apa itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memberikan syafaatnya yang pertama, yaitu kepada orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Kemudian fa yadkhuluna jannah, mereka pun masuk ke surga. Summa yaqulu Allah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman lagi, unduru finnar hal talquna min ahadin amila khairan qatun. Coba delok meneh ning neraka, barangkali jelek sing kecer, disisir meneh. Golek wong sing wis pernah melakukan kebaikan. Menemukan seorang yang pernah melakukan kebaikan sedikit pun, sitik wae cari. Jadi asasnya tetap bertauhid, tapi dia beramal sedikit, cari-cari. Kemudian fayajiduna finnari rajulan, ditemukanlah seorang laki-laki. Di sini rajulan itu satu, kalau banyak itu rijalun. Dan ini rajulan berarti satu. Fayaqulu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hal alimta khairan qatun, apa kamu pernah hal amilta khairan qatun, pernah berbuat kebaikan sedikit wae gitu. Tentu ini juga nggak boleh berbuat kesyirikan orangnya. Artinya ini nggak berlaku buat orang kafir, nggak berlaku buat orang musyrik, nggak berlaku buat orang munafik. Ini banyak berlaku buat ahli tauhid, tapi mungkin juga ahli maksiat gitu. Nah, maka di situ Allah kemudian menanyakan, apakah kamu pernah berbuat kebaikan? Fayaqul, dan dia mengatakan, la, tidak. Ghairu anni kuntu, kecuali aku dulu pernah usamihun nas fil baiti wasyira, melonggarkan urusan manusia dalam jual beli. Pak niki regine pinten? Regine 4.000 Mas. Nah niki kula entene namung 3.000 wis apa-apa kene 3.000. Enten to kiai tadi. Tapi enten oleh dia, ini pinten Pak? Regine 4.000 Mas. Kula entene 3.000, ra dikit satu ku. Enggak perlu ngomong. Nah maka orang ini dia mengatakan, saya hanya ingat kebaikan saya itu hitungan sama orang itu gampang, nggak mempersulit. Kan kadang ada istilah kalau bisa dipersulit itu namanya mempermudah gitu kan. Ini enggak, dia lebih senang mempermudah urusan orang daripada mempersulit. Allah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, asmihu li abdi ka ismahihi ila abidi. Maka maafkanlah hambaku ini, berilah permakluman, berilah kelonggaran pada hambaku ini, sebagaimana dia dulu berikan kelonggaran kepada hamba-hambaku yang lain. Tsumma yukhrijuna minan nar rajulan, kemudian para malaikat mengeluarkan seorang laki-laki dari neraka. Fayaqulu lahu hal amilta khairan qatun. Orang yang kedua ditanya, kamu pernah berbuat kebaikan enggak sedikit aja? Fayaqulu, kemudian orang ini menjawab, la, enggak. Ghairu anni qad amartu waladi, kecuali satu yang saya ingat. Dosaku banyak dan aku pernah ngomong sama anak laki-lakiku,
Bahwasanya idza mitu fa ahrikuni binar. Mengko pak elek mati obongan nganggo geni. Kudu geni urung. Summa tohanuni. Kemudian abu sisanya, kan kadang tulang itu nek obong itu sok jek merongkol ngoten niku. Nah, mungkin karena kayunya atau arangnya udah habis masih merongkol. Dan krematorium kan nganggo gas. Busi, jadi nek gasnya dari entek ya tetap ngegas terus niku mungkin entek napa kandungan karbon dan kandungan organik pada orang itu sehingga jadi abu semua, jadi karbon semua. Nah, dalam konteks kondisi pembakaran kayak yang dilakukan di orang-orang Hindu itu kan pakai kayunya kelas, kadang ngomongnya saking lemune terus kulon itu. Nah, mungkin cek merongkol. Nah, bapaknya pesen, "Engko nek jek nek rongkolane lumpuhno demplon." Kemudian hatta ida kuntu mithlal kuhli, sampai menjadi seperti serbuk bubuk sampai hancur umur. Nah, nek wes kata bapaknya, fadhabu bi ilal bahri, kemudian fadruni firri, maka to ning laut sebaran. Terus nek enek angin sawurno. Fawallahi, maka demi Allah bapak ini bersumpah kepada anaknya, la yaqdiru alayya rabbul alamin abadan. Allah rabbul alamin, jadi ketauhidannya muncul nih. Dia mengimani Allah itu rabbul alamin, tapi kejahilannya juga muncul dengan mengatakan dia tidak akan mampu membangkitkan aku. Jadi di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini melakukan ini karena kejahilan, tapi dia punya tauhid. Jangan dibalik, jangan dah masih ilmunya mungkin melengetan, enggak boleh. Jadi orang Islam meninggal ya tetap dikubur. Nah, ini orang yang mungkin ilmu enggak nyampe tentang tata cara pemakaman orang Islam, tapi ketauhidannya, ketakutannya atas dosa dan pertanggungjawaban di akhirat besar sekali. Nah, dia melogika, barangkali orang aku diobong, ajur, disawur, nggur orang iso dikelumpukke gitu kan. Nah, delalah dikelumpukke, bangkit, delalah terpilih untuk dikeluarkan dari neraka dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lima fa'alta dzalika, ngopo kok kowe nglakoni kuwi? Qala, orang itu menjawab, min makhafatik, karena takut kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, undur ila mulki a'dhami malikin, lihatlah pada kerajaan raja yang paling besar. Jadi kamu dulu ning dunya ceken raja sapa sing paling sugih, paling hebat menurutmu. Misal disebut raja Saudi kan itu, maka Allah mengatakan fa inna laka mithlahu wa asarata amsalihi. Dosamu sakmono kae tak ngapura, terus raja sing paling sugih mau kuwi sapa dudingen, nah kowe tak lebokke surga, tak kei kenikmatan kaya ngono ping 10. Nah, inilah yang disebut dengan Arhamur Rahimin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan rahmatnya kepada bahkan manusia yang mungkin ngapunten dosanya banyak sekali, sebanyak apa wallah saya tidak tahu. Kemudian sedikit lagi, fayaqulu, kemudian laki-laki itu berkata, lima tashorubi wa antal malik. Nopo kok jenengan dadak ngecek kula, wong jenengan niku raja. Cara dhek dulu biasa zaman di dunia itu mungkin bodone akeh, bodone akeh dene ngecek wong liya. Apa kowe dadak salat, wong salat ramai sugih. Dari kamu kalau enten video itu dah nonton Banten urusan Queen ketika nonton itu. Sejak kapan kamu enggak sholat? Sejak SMP. Kenapa enggak sholat? Sejak saya di pesantren lihat ustadznya enggak sholat, jadi saya enggak sholat sejak itu sampai hari ini. Nah, kenapa? Karena saya lihat orang yang sholat dan enggak sholat itu akhirnya sama aja. Enggak ada efeknya saya setelah sholat, dan kalau enggak sholat ya sama aja saya kayak gini. Pokok itu tadi. Maka di sini pun dia ketika Allah mengatakan kamu akan dapat kenikmatan 10 raja dunia, dia malah menjawab dengan ngecek kula. Dia sakit jahilnya. Padahal Allah itu apa? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ketika Allah sudah ngendikan, sudah berfirman, maka Allah enggak akan mengingkari firman-Nya. Satu poin lagi. Wa dzalikal ladzi dhuhitu minhu minatuha. Nah, sebab cerita kuwi mau lho diceritakan kepada para sahabat, sing aku diceritake karena cerita dari kehidupan dunia sampai akhirat, itu yang diceritakan sejak duha sampai isya itu tadi, lek marai aku guyu-guyu ke duha mau. Karena ada orang yang dosanya sudah luar biasa,
tapi Allah berkenan memberikan syafaat. Oleh karena itu maka insya Allah mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang seperti itu. Artinya kita nggak melakukan dosa besar, kita sudah minta ampun, bertobat dan seterusnya. Apalagi ketemu Ramadan kita perbaiki, maka insya Allah nasib kita nggak sengaja seorang ini. Walaupun tidak ngenes kudu dilelep-lelep ke rokok, tetap endingnya bahagia, dikasih kenikmatan di surga 10 kali raja dunia. Makanya panjenengan yang hari ini insya Allah nggak seperti ini modelnya, insya Allah tetap kenikmatannya lebih baik daripada 10 kali raja dunia. Hadis riwayat Imam Muslim, tentu statusnya sahih. Bila mengatakan dengan sakit kula aturaken mugi-mugi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika